Halo pemirsa, ICTP kembali hadir untuk Anda. Kali ini kami akan menganalisis kasus tindak kekerasan dan skandal pencabulan yang terjadi di sejumlah pesantren. Analisis kasus ini berjudul Predator Seks dan Algojo Oknum Pesantren. Pemirsa, awal tahun 80-an, para orang tua di Indonesia percaya bahwa pesantren adalah tempat terbaik bagi putra-putri mereka untuk belajar agama secara mendalam. Ketika itu, jumlah santri meningkat dan pembangunan pesantren menjamur di Indonesia. Tetapi, dalam 5 tahun terakhir ini, kredibilitas pesantren rusak akibat perbuatan oknum pengasuh pesantren yang mengalami krisis akhlak. Oknum-oknum predator seks dan algojo bergentayangan di pesantren. Buktinya, ada sejumlah santri menjadi korban tindak kekerasan hingga tewas, serta skandal pencabulan yang dilakukan oknum pengasuh pesantren yang ramai diberitakan media massa. Di antaranya yaitu: pertama, kasus pencabulan yang dilakukan oleh Muhammad Subeci Adjal Sani alias Beci terhadap 5 orang santriwati yang dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Beci adalah anak Kiai Jombang, Mukhtar Mukti, pemimpin sekaligus pemilik pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya, Heri Wirawan mencabuli 14 santriwati sejak tahun 2016 silam. Ada santriwati yang sampai hamil dan melahirkan. Heri Wirawan adalah pemimpin pesantren Madani Boarding School Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan tindak kekerasan hingga mengakibatkan kematian terjadi pada Albar Mahdi, santri pesantren modern Darus Salam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Albar Mahdi diberitakan tewas karena dianiaya seniornya. Kematian santri akibat tindak kekerasan juga dialami Rio Andika Putra yang diduga dikeroyok kawan-kawannya di pesantren Darul Quran Lantaburo, Cipondo, Tangerang. Mengapa skandal pencabulan terjadi di pesantren? Begini analisisnya. Diduga kuat, oknum pengasuh pesantren membohongi santriwati dengan memakai dalil-dalil agama yang telah direkayasa. Tujuannya agar nafsu syahwat mereka tersalurkan. Selain itu, dengan statusnya sebagai pengasuh santri, mereka sangat mudah melakukan ancaman kepada santriwati untuk merahasiakan pencabulan yang dilakukan. Umumnya, pengasuh pesantren sangat dihormati, sehingga mungkin saja para santriwati taat dan patuh kepada mereka. Kemudian, sistem pendidikan pesantren yang eksklusif dan tertutup. Inilah salah satu faktor yang membuat santriwati sulit melaporkan kasus pencabulan ke aparat hukum. Sedangkan untuk tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian, kemungkinan besar penyebabnya ialah para santri tidak mendapatkan bimbingan akhlak secara baik dan benar, serta tidak diajarkan tentang ajaran mulia agama dalam konteks kemanusiaan. Agar tindak kekerasan dan pencabulan tidak terulang kembali, Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan wajib bertindak cepat dan tegas dengan cara mengevaluasi seluruh sistem pendidikan pesantren, mengawasi sekaligus meneliti karakter personal oknum-oknum pengasuh dan pengajar pondok pesantren. Kasus tindak kekerasan dan pencabulan menjadi pukulan keras bagi pesantren dan para orang tua untuk introspeksi diri.
Bagi orang tua yang anaknya sudah terlanjur belajar di pesantren, mereka wajib melakukan pengawasan ketat secara rutin kepada putra-putrinya. Demikian analisis singkat dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wawan Kuswandi, salam ICCP, Televisi Inspirasi Indonesia. Sampai jumpa.